Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu dalam mata kuliah analisa laporan keuangan, Bapak Ai Jamaluddin Najis SE, maka dan juga yang saya banggakan kepada teman-teman dari kelompok 3. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikriansyah selaku moderator dan juga keempat teman saya. Yang pertama Elis Setiawati, lalu dilanjut oleh Kulsum Hakimah, lalu ada Dwi Fitria Maulida dan juga Putri Rizkyana Syafira. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk slide pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada analisis aktiva operasi. Apa itu analisis aktiva operasi? Analisis aktiva operasi yaitu adalah laba. Laba yaitu laba yang merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu aktivitas pengukuran operasi dan dihitung berdasarkan data akuntansi aktual. Laporan laba rugi menyajikan laba bersih selama satu periode bersama dengan komponen laba, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Menganalisis laba dan komponen-komponennya untuk menilai kinerja perusahaan dan resiko yang dihadapi serta memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada Elis Setiawati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Fikriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran laba, yaitu pengukuran laba ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konsep laba pengulangan, dan yang kedua itu ada pengukur laba akuntansi. Yang dimana konsep laba pengulangan ini, laba ekonomis, mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode, dan pada umumnya sama dengan arus kas, bersih dan periode ditambah perubahan nilai sekarang arus kas yang diharapkan terjadi di masa datang. Laba tetap ini merupakan suatu estimasi dari rata-rata laba stabil yang diharapkan akan diperoleh suatu usaha sepanjang usianya dengan mempertimbangkan kondisi usahanya saat ini. Laba ekonomis mengukur perubahan nilai pemegang saham, laba tetap merupakan proporsi langsung dari nilai perusahaan. Laba akuntansi ini tidak untuk mengukur laba ekonomis dan laba tetap. Laba akuntansi terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada komponen yang tetap atau berulang, yang kedua itu komponen sementara, dan yang ketiga itu komponen yang tidak relevan terhadap nilai. Tugas analisis adalah mengidentifikasikan berulang dan tidak berulang untuk menentukan laba inti. Akuntansi mulai mengadopsi konsep penilaian wajar. Oke, yang di sini ada mengukur laba akuntansi, yang dimana komponen dari laba akuntansi ini adalah pendapatan atau keuntungan dan beban atau kerugian. Pendapatan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Keuntungan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan peristiwa yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Pendapatan berdasarkan kelangsungan usaha dan keuntungan tidak berulang. Beban ini merupakan arus kas kecuali yang terjadi, arus kas yang akan terjadi, atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Kerugian merupakan penurunan aset bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan atau insidental suatu perusahaan. Oke, di sini ada alternatif klasifikasi dan pengukuran laba, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ada laba dari operasi, ada laba operasi dan non-operasi, dan pendapatan komprehensif. Oke, laba dapat diklasifikasikan berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu operasi dan non-operasi, serta berulang dan tidak berulang. Laporan laba rugi biasanya menyajikan 3 pengukuran laba alternatif, yaitu laba bersih dianggap sebagai laba akhir pengukuran laba, meskipun pada kenyataannya tidaklah demikian. Pendapatan komprehensif mencerminkan hampir seluruh perubahan pada ekuitas yang tidak berasal dari aktivitas pemilik. Yang pertama itu ada laba operasi yang masih berlangsung. Laba dari operasi masih berlangsung merupakan suatu pengukuran yang mengeluarkan pos luar biasa, dampak kumulatif perubahan akuntansi, dan dampak penghentian operasi.
Laba diukur karena adanya tujuan yang spesifik. Laba menaikkan dua peranan penting yang berbeda, yaitu untuk mengukur perubahan bersih, ekuitas, dan memberikan estimasi atas kemampuan menghasilkan laba yang dapat dipertahankan. Pengukuran alternatif laba akuntansi menjadi titik awal dari analisis akuntansi yang terperinci yang dibutuhkan dalam mempertahankan laba yang dapat dipertahankan. Oke, yang kedua itu ada laba operasi dan non-operasi. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Tiga aspek penting dalam laba operasi, yaitu yang pertama ada berkaitan dengan laba yang berasal dari aktivitas operasi. Laba operasi berfokus pada laba perusahaan secara keseluruhan dan bukan hanya untuk pemilik hutang atau ekuitas. Yang kedua, ada laba operasi hanya berkaitan dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung. Yang ketiga, laba non-operasi mencakup seluruh komponen laba yang tidak termasuk dalam laba operasi. Analisis laba operasi untuk memisahkan keputusan investasi. Yang terakhir itu ada pendapatan konferensif, yang dimana konferensif mengukur laba ekonomis yang dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dengan pos surplus kotor yang jika digabungkan akan menjadi pendapatan konferensif lainnya. Pendapatan konferensif lainnya untuk perusahaan terdiri atas 4 komponen. Keuntungan atau kerugian pemilik yang berasal dari perusahaan nilai wajar efek investasi tersedia untuk dijual dengan belum direalisasi, keuntungan dan kegiatan transaksi valuta asing. Oke, yang ketiga itu ada pos yang tidak berulang. Yang pertama itu ada pos luar biasa, yang kedua itu ada pos luar biasa dilaporkan setelah pajak, yang ketiga ada pos luar biasa bersifat tidak berulang, yang terakhir ada pos luar biasa sering bersifat operasional. Yang pertama itu ada pos luar biasa. Untuk dapat memenuhi persyaratan luar biasa, suatu pos harus memiliki sifat yang tidak lazim dan jarang terjadi. Persyaratan-persyaratan tersebut didefinisikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada sifat yang tidak lazim. Suatu peristiwa atau transaksi tidak normal dan tidak berhubungan atau hanya kebetulan berhubungan dengan aktivitas rutin dan umum perusahaan. Yang kedua itu jarang terjadi. Jadi suatu peristiwa atau transaksi yang sewajarnya tidak diharapkan akan terjadi dalam jangka pendek. Yang kedua itu ada pos luar biasa dilaporkan setelah pajak. Perusahaan juga diminta untuk tidak melaporkan keuntungan dan kerugian tertentu sebagai pos luar biasa karena pos tersebut memiliki sifat yang tidak biasa dan diharapkan akan terjadi lagi sebagai konsekuensi dari aktivitas usaha umum dan masih berlangsung. Yang ketiga itu ada pos luar biasa bersifat tidak berulang. Oleh karena itu, seorang analisis akan mengeluarkan pos luar biasa ketika menghitung laba tetap. Meskipun pos luar biasa bersifat sementara, pos ini menghasilkan biaya bagi perusahaan. Oleh sebab itu, seorang analisis harus memasukkan seluruh jumlah pos luar biasa ketika menghitung laba ekonomis. Yang terakhir itu ada pos luar biasa sering bersifat operasional. Disertakan dalam perhitungan laba operasi, tetapi dikeluarkan saat menghilang laba tetap. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Dwi Fitria Maulida, dipersilahkan. Baik, terima kasih Eli. Pembahasan selanjutnya yaitu operasi yang dihentikan. Penghentian operasi merupakan komponen laba bersih yang signifikan. Akuntansi dan pelaporan operasi yang dihentikan dilakukan melalui 2 tahap. Pertama, laporan laba rugi tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya akan disajikan kembali setelah mengeluarkan dampak operasi yang dihentikan dari pos yang menentukan laba dari operasi yang masih berlangsung. Kedua, keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan dilaporkan secara terpisah setelah dikurangi pajak dan dikeluarkan dari laba usaha yang masih berlangsung. Laba usaha yang masih berlangsung disebut laba sebelum operasi yang dihentikan jika perusahaan melaporkan operasi yang dihentikan. Seluruh dampak operasi yang dihentikan harus dikeluarkan dari laba berjalan dan masa lalu. Aturan ini berlaku tanpa melihat apakah tujuan analisis adalah menghitung laba ekonomi atau tetap atau menghitung laba operasi dan non-operasi.
Penyesuaian bersifat langsung dan tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya, karena perusahaan mewajibkan kembali laporan laba rugi dan melaporkan laba atau rugi operasi yang dihentikan secara terpisah. Selanjutnya yaitu perubahan akuntan. Standar akuntansi membedakan 4 jenis perubahan akuntansi, yaitu perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, perubahan entitas pelapor, dan koreksi kesalahan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seorang analisis dalam menganalisis perubahan akuntansi yaitu perubahan akuntansi bersifat kosmetik dan tidak memiliki konsekuensi arus kas. Meskipun bersifat kosmetik, perubahan akuntansi terkadang dapat mencerminkan realitas ekonomi secara lebih baik. Seorang analisis harus waspada terhadap manajemen laba. Seorang analisis harus menilai dampak perubahan akuntansi terhadap perbandingan lintas waktu. Terakhir adalah seorang analisis mungkin ingin mengevaluasi dampak perubahan akuntansi terhadap laba ekonomi dan laba tetap. Untuk mengestimasi laba tetap, mengabaikan dampak kumulatif, sedangkan untuk mengestimasi laba ekonomi, dampak kumulatif ikut diperhitungkan. Dilanjut, pos khusus. Mengacu pada transaksi dan peristiwa yang tidak lazim atau jarang terjadi, tetapi bukan kedua-duanya, pos ini biasanya dilaporkan sebagai baris terpisah dan laporan laba rugi sebagai laba usaha yang masih berlangsung. Seringkali, pos khusus merupakan pos tidak rutin yang memenuhi persyaratan untuk diklarifikasi sebagai pos luar biasa. Pos khusus biasanya merupakan pos yang bersifat paling sementara dari laba operasi yang masih berlangsung. Pos khusus sangat memotivasi adanya manajemen laba. Penting untuk menyelidiki perusahaan yang berulang kali melakukan beban satu kali guna menentukan apakah beban ini sebenarnya merupakan hasil dari strategi manajemen laba. Penting bagi seorang analisis untuk melakukan penyesuaian terhadap beban khusus terhadap laba tetap. Kebanyakan beban khusus ini dari dan beban operasi yang mencerminkan laba tetap. Pembahasan selanjutnya maka akan dilanjutkan oleh Kulsum Hakimah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dwi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah pencatatan jumlah uang secara resmi ke dalam metode pembukuan, sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Ada panduan pengakuan pendapatan. Pertama, pendapatan secara praktis. Sebagai arus masuk atau peningkatan nilai aset suatu perusahaan atau pengurang kewajiban yang berasal dari aktivitas utama yang masih berlangsung. Keuntungannya adalah peningkatan aset bersih yang berasal dari transaksi sampingan perusahaan. Standar akuntansi mewajibkan para pemilik waralaba mengakui pendapatan komisi waralaba dari penjualan waralaba pada saat seluruh jasa atau kondisi material yang terkait dengan penjualan sebagian besar telah dilaksanakan atau dipenuhi oleh pemilik waralaba. Yang kedua, ada perjanjian pembiayaan produk, merupakan perjanjian yang melibatkan perpindahan atau akuisisi persediaan oleh sponsor yang pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk membiayai persediaan. Yang ketiga ada akuntansi kontrak panjang. Akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang mewajibkan perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang keempat ada analisis dampak pengakuan. Analisis dampak pengakuan adalah pencatatan pendapatan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam penentuan laba. Analisis kita harus melihat metode akuntansi untuk memastikan apakah mereka telah secara tepat mencerminkan realitas ekonomi. Menyadarinya akan adanya masalah pengakuan pendapatan ini, SSC menyatakan keyakinannya bahwa ketidakpastian yang signifikan sehubungan dengan kemampuan penjual untuk merealisasikan penerimaan non-tunai yang berasal dari transaksi. Sering terjadi ketika pembeli memiliki sedikit modal, banyak kewajiban, atau jika aset pembeli sebagian besar berasal dari penjual. Selanjutnya, beban yang ditangguhkan. Beban yang ditangguhkan itu merupakan biaya yang telah terjadi dan ditangguhkan karena diharapkan manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang. Makin rumit aktivitas usaha, makin besar jumlah dan bentuk beban yang ditangguhkan. Yang pertama itu ada penelitian dan pengembangan atau disingkat lead-bank. Penelitian bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru, dan pengembangan adalah lanjutan dari
sesuatu yang itu, penelitian sesuatu yang baru. Ketidakpastian manfaat yang membatasi kapitalisasi litbang, meskipun demikian, membebankan biaya litbang akan mengurangi kegunaan laba. Meskipun dengan adanya masalah akuntansi, diasumsikan perusahaan yang melakukan proyek litbang dengan harapan mendapatkan pengembalian yang positif cukup beralasan. Perusahaan seringkali memiliki ekspektasi pengembalian tertentu dan tingkat yang terrealisasi atau tidaknya dapat diawasi dan diperkirakan sesuai perkembangan dari proyek litbang. Kebijakan penangguhan biaya litbang memberikan manajemen dan auditor independennya yang secara rutin berhubungan dengan ketidakpastian dan estimasi. Kesempatan untuk menyampaikan informasi yang berguna tentang pengeluaran litbang. Yang kedua ada beban peranti lunak komputer atau software. Pengembangan peranti lunak komputer merupakan aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran aktivitas litbang normal. Pengembangan peranti lunak untuk tujuan pemasaran merupakan aktivitas berjalan yang langsung mengarah pada pendapatan berjalan atau masa depan. Praktik akuntansi yang berlaku saat ini untuk pengeluaran peranti lunak komputer yang akan dijual, disewakan, atau dipasarkan dengan cara lain mengidentifikasi satu titik yang disebut dengan kelayakan teknologi di mana biaya dikapitalisasi dan dikaitkan dengan pendapatan di masa depan. Selanjutnya ada biaya eksplorasi dan pengembangan pada industri pertambangan. Pencairan cadangan sumber daya alam baru merupakan hal yang penting bagi perusahaan pada bidang industri pertambangan. Sama halnya dengan aktivitas litbang, pencairan dan pengembangan sumber daya alam memiliki sifat yang beresiko tinggi. Resiko yang terkait dengan ketidakpastian dan dalam penentuan laba, ketidakpastian menimbulkan masalah, pengukuran, dan pengakuan. Akuntansi successful effort untuk perusahaan minyak dan gas bumi, standar ini meminta biaya eksplorasi kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi dikapitalisasi saat terjadinya biaya-biaya ini dibebankan kemudian jika tidak berhasil atau direklasifikasi sebagai aset yang dapat diamortisasi jika terbukti ditemukan cadangan minyak dan gas. SSC tidak menyetujui pendekatan ini dan diganti dengan pendekatan akuntansi pengakuan cadangan atau metode nilai sekarang. Selanjutnya, kompensasi tambahan untuk karyawan. Tinjauan atas kompensasi karyawan. Beberapa kompensasi beserta akuntansinya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kontrak kompensasi yang ditangguhkan merupakan janji membayar karyawan di masa mendatang, dan yang kedua, hak apresiasi saham merupakan hak atas jumlah saham yang diberikan kepada karyawan. Baik, selanjutnya pembahasannya yang akan dibahas oleh Putri. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kulsum. Di sini saya akan membahas opsi saham karyawan. Opsi saham karyawan merupakan bentuk kompensasi insentif yang paling populer. Alasannya adalah akan meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan kepemilikan pada perusahaan sehingga menyatukan insentif karyawan dan perusahaan. Dipandang karyawan sebagai sarana untuk meraih kekayaan. Meskipun dalam bentuk kompensasi, ia tidak memiliki dampak arus kas langsung, memberikan tunjangan karyawan tanpa perlu mencatat biaya. Manfaat utama opsi saham ini adalah potensi kenaikan nilai perusahaan yang berasal dari dampak insentif terhadap perilaku karyawan. Opsi saham ini bertujuan menyamakan insentif karyawan dan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk ikut berpartisipasi dengan penciptaan kekayaan pemegang saham. Terdapat dua masalah akuntansi utama yang berhubungan dengan opsi saham. Dilusi pelembar saham, metode saham diperoleh kembali menentukan sampai sejauh apa dilusi berdasarkan harga eksekusi dan harga saham berlaku. Oleh sebab itu, mengaitkan pemberian opsi dengan manfaat ini dianggap sebagai sesuatu yang masuk akal. Dengan demikian, seorang analisis kredit harus mengeluarkan beban kompensasi berbasis saham dari laba ketika menilai profitabilitas. Selanjutnya ada biaya bunga, merupakan kompensasi atas penggunaan uang. Bunga merupakan kelebihan kas yang dibayar atau ditagih atas jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan. Biaya bunga terbagi menjadi 3, yaitu perhitungan bunga. Beban bunga perusahaan merupakan tingkat nominal yang dibayar untuk pendanaan melalui utang, termasuk pada kasus obligasi, amortisasi diskon, atau premium.
kedua, kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga diwajibkan sebagai bagian dari biaya aset yang sedang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Yang ketiga, menganalisis bunga. Beberapa pendapatan bahwa mengabaikan nilai hak konversi dan menggunakan tingkat bunga obligasi sebagai tukaran bunga akan mengabaikan biaya bunga sesungguhnya. Yang terakhir, akuntansi pajak penghasilan. Laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan sangat jauh berbeda dari laba karena pajak, yang merupakan laba yang digunakan untuk menghitung kewajiban pajak menurut peraturan pajak. Perbedaan temporer merupakan perbedaan yang bersifat sementara dan diharapkan akan dibalik di masa depan. Perbedaan temporer dapat menyebabkan laba kena pajak sangat jauh berbeda dari laba sebelum pajak yang dihitung berdasarkan GAAP. Oleh sebab itu, pembebanan kewajiban pajak aktual tahun tersebut terhadap laba GAAP sebelum pajak melanggar prinsip dari pengaitan akuntansi dan menghasilkan laba setelah pajak yang tidak stabil bahkan tidak berarti. Umumnya, kewajiban atau aset pajak tangguhan menunjukkan kewajiban pajak tangguhan. Laba GAAP lebih tinggi daripada laba kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak di masa lalu relatif lebih rendah sehingga pembayaran pajak di masa depan diperkirakan akan relatif lebih tinggi. Akuntansi pajak tangguhan diatur oleh SFAS 10009. Meskipun tujuan akuntansi pajak tangguhan adalah mengaitkan beban pajak dengan laba GAAP, sebelum pajak akuntansi aset pajak tangguhan mengambil pendekatan aset kewajiban. Pendekatan ini akan menaruh perhatian pada penghitungan pos neraca, aset, dan kewajiban pajak tangguhan. Sekian dari saya. Kembali lagi kepada pikiran Syah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi dari kelompok 3. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf atas kekurangan dalam mempresentasikan materi terkait analisis aktiva operasi. Lebihnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari kelompok kita sendiri. Terima kasih kepada Bapak Aidil Malik Najis yang telah bersedia untuk mengikuti jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Sekian dari kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.